The Legend of Silat Nusantara. Dahulu kala, sebelum sejarah dicatat dan sebelum lautan menguasai bumi, terbentang sebuah daratan agung yang disebut Bumi Banua. Sebuah tanah suci dan luas yang dipercaya sebagai asal-usul segala peradaban di dunia. Bumi Banua adalah tempat di mana manusia, alam, dan energi silat hidup dalam harmoni. Ilmu silat bukan sekedar bela diri, tapi warisan leluhur yang mengalir dari semesta. Namun, kedamaian itu sirna. Ambisi, dendam, dan haus kekuasaan dari para pendekar besar memicu perang silat agung, pertarungan yang mengguncang jagat raya. Gunung-gunung meletus, langit terbelah, dan bumi pun merekah. Dalam puncak kehancuran itu, Bumi Banua terpecah, tenggelam di telan samudra, menyisakan hanya 5 pulau besar yang tersebar di lautan luas. 5 Nusa, warisan Banua. Nusa Dahana, Pulau Api, tanah yang dipenuhi gunung berapi. Tempat bagi mereka yang tangguh, penuh semangat dan menyala-nyala. Nusa Wana, Pulau Rimba, hutan purba yang menyimpan ilmu-ilmu tua. Para pendekar hutan menjaga keseimbangan dan melatih tubuh selaras dengan alam. Nusa Sawana, Pulau Padang Rumput, hamparan luas rumput dan angin, tempat pengembara dan penunggang kuda. Suku-suku nomaden membangun silat dari gerakan cepat dan bebas. Nusa Sagara, gugusan pulau laut, tempat para pelayar dan bajak laut. Silat laut berkembang di sini, lentur seperti gelombang dan mematikan seperti ombak. Nusa Garawa, Pulau Rawa, pulau berkabut dan penuh rawa. Pendekar rawa mempelajari silat, tipu daya, gerakan sunyi yang mematikan dalam sekali serang. Awal mula peradaban di Pulau Api. Cerita ini berpusat pada Nusa Dahana, pulau yang keras namun penuh harapan. Di tengah kekacauan setelah kehancuran Banua, seorang pendekar agung bernama Iyang Rama berhasil menyelamatkan sekelompok kecil manusia. Ia membawa mereka ke Nusa Dahana, dan di sana mereka membangun sebuah peradaban baru. Iyang Rama dikenal sebagai pewaris ilmu silat langit dan penjaga api warisan leluhur. Bersama para pengikut setianya, Iyang Rama membentuk paguyuban Dahana, pusat pelatihan silat dan penjagaan nilai-nilai Banua. Namun takdir menyimpan ujian besar bagi keturunannya. Ketiga darah api. Iyang Rama memiliki 3 anak, yang kelak menjadi simbol pecahnya nasib Nusantara. Sudya, anak sulung dari istri utama. Ia berjiwa jenaka, cerdas, namun memiliki kekuatan dalam kendali yang luar biasa. Madya, anak kedua yang terlahir dari istri utama juga, namun memiliki jiwa yang dingin, keras, dan ambisius. Darahnya mengalir, jiwa tak kenal takut. Jinawa, anak bungsu dari seorang selir. Ia masih kecil, tapi memiliki bakat misterius dan sulit dipahami. Meskipun dipandang rendah oleh saudara-saudaranya, ia menyimpan kekuatan tersembunyi yang besar dalam keheningan. Asal-usul Cakra di Bumi Banua. Di tengah cerita, Iyang Rama duduk bersila menghadap ketiga anaknya di kaki Gunung Dahana yang menyala pelan. Dengan suara dalam dan mata menerawang masa lalu, ia menceritakan legenda agung. Dahulu kala, saat manusia masih hidup layaknya makhluk biasa, tanpa kekuatan istimewa, langit terbelah dan seorang makhluk misterius turun dari dimensi lain. Ia tidak berbicara, namun menanam sebutir biji di tanah yang kemudian tumbuh menjadi pohon raksasa bernama Kalpataru. Dari pohon itu lahirlah buah cakra yang bercahaya bagai matahari. Manusia yang memakan buah tersebut memperoleh kekuatan luar biasa yang kini dikenal sebagai Cakra Banua, energi dasar dari segala jurus. Namun, ketika manusia mulai saling berebut buah tersebut, lahirlah perang, pengkhianatan, dan kehancuran yang menyebabkan Bumi Banua tenggelam ke dasar lautan. Kalian adalah warisan dari generasi yang selamat. Tapi ingatlah, kekuatan besar hanya pantas dimiliki oleh hati yang bersih. Iyang Rama, warisan Iyang Rama. Sebelum wafat, Iyang Rama meninggalkan sebuah gulungan besar berisi kitab silat Cakra Banua, berisi gabungan semua jurus dan sejarah cakra. Namun, kitab ini hanya bisa dibuka oleh seseorang yang dapat menyatukan 3 cabang jurus silat cakra tanpa dikuasai oleh nafsu. Kelak, seseorang akan lahir bukan hanya untuk menjadi pendekar, tetapi untuk menjadi jembatan antara 5 nusa dan mengakhiri siklus kehancuran. Pesan terakhir Iyang Rama, ilmu Triloka, warisan Iyang Rama. Dalam dunia silat Cakra Banua, Iyang Rama menyusun 3 cabang utama ilmu yang ia sebut sebagai Triloka, 3 lapis jalan kesaktian. 1. Ilmu ragawi, jurus jalan tubuh dan tenaga. Dasar dari semua ilmu silat, bisa dikuasai oleh siapapun. Melatih tubuh,
ketahanan, dan kekuatan murni. Siapapun yang ingin menapaki jalan silat harus menempuh jalan ragawi terlebih dahulu. 2. Ilmu suksma, jurus jalan energi dan semesta. Ilmu pengendalian cakra untuk menciptakan kekuatan unsur. Hanya bisa dikuasai oleh mereka yang dapat menyatu dengan nafas alam. Sudya, sang sulung, adalah yang paling unggul dalam ilmu ini. 3. Ilmu sugesti, jurus jalan pikiran dan bayangan, ilmu ilusi, tipu daya, dan pengaruh kesadaran. Menyentuh dimensi pikiran dan mimpi. Madya, sang anak kedua, memiliki bakat luar biasa dalam jurus ini. Namun ada satu anak yang terlihat biasa. Jinawa, si bungsu dari selir, dianggap tidak memiliki potensi besar. Ia tak menguasai suksma, tak berbakat dalam sugesti, dan bahkan lemah dalam ragawi. Ia tumbuh dalam bayang-bayang dua kakaknya yang penuh kekuatan dan ambisi. Merasa tidak dianggap, Jinawa meninggalkan paguyuban dahana dan memutuskan menjadi seorang pengembara sunyi. Ia menjelajahi penjuru tanah dahana, mengarungi lautan, hingga menjelajahi 5 nusa lainnya, dan bermeditasi di tempat-tempat keramat, Gua Lava Murka, Puncak Cemara Angin, Rawa Sungsang, dan Batu Tunggal Banua. Dalam kesendiriannya, Jinawa mendapat penglihatan dari roh-roh leluhur. Ia tidak hanya belajar tentang cakra, tapi juga menemukan ilmu yang hilang, kekuatan kuno dari zaman sebelum pohon cakra tumbuh. Ajian, ilmu segel Banua. Ajian adalah jalinan antara suara, niat, dan garis suci. Bukan hanya kekuatan, tapi kehendak. Jinawa mulai menciptakan ajian, jurus-jurus berbasis segel, mantra, dan tekad. Awal mula konflik di Pulau Api. Setelah puluhan tahun membimbing paguyuban dahana, Eyang Rama mulai sekarat. Di ambang ajal, ia memanggil kedua anak sulungnya, Sudya dan Madya. Keduanya bersiap mengambil alih tahta. Namun, Eyang Rama mengejutkan semua orang dengan pesan terakhir. Pemimpin sejati bukan yang paling kuat, tapi yang mampu menyatukan kekuatan. Tahta dahana, aku wariskan kepada Jinawa. Berita ini mengejutkan. Sudya merasa dikhianati karena ia adalah anak tertua dan pemilik kendali sempurna ilmu suksma. Madya murka karena merasa lebih layak dengan pengaruh dan pasukannya. Saat Eyang Rama wafat dan upacara pemakaman usai, konflik pecah. Kedua kakak saling menantang, pasukan pecah, dan paguyuban dahana terbelah menjadi 2 faksi. Dalam tengah kekacauan itu, Jinawa muncul. Ia kembali dari pengembaraannya. Tubuhnya kurus, matanya dalam, dan di sekujur tubuhnya terukir simbol-simbol segel ajian. Dengan tenang, Jinawa berdiri di antara kakak-kakaknya yang hendak berperang. Tanpa mengangkat tangan, ia membacakan ajian Bayu Petak. Angin pun berhenti, suara lenyap. Cakra Sudya lumpuh, ilusi Madya buyar. Aku tidak ingin tahta, tapi ini adalah wasiat ayah. Jika kalian ingin merebutnya, kalian harus mengalahkanku. Jinawa. Namun mereka tak bisa. Jinawa telah melampaui batas Triloka. Ia bukan hanya pengguna cakra, tapi pengendali niat. Ia tak kuat dalam ragawi, tidak jenius dalam suksma atau sugesti, tapi ia memiliki ketenangan jiwa, dan itu yang membuat ajian tak terkalahkan. Terpecahnya Pulau Dahana. Akhirnya Sudya dan Madya menyerah, bukan karena takut, tapi karena sadar mereka telah kalah dalam kedewasaan jiwa. Keduanya meninggalkan pusat dahana. Sudya bergerak ke barat, mendirikan klan Sudya, pelestari ilmu suksma dan cahaya cakra. Madya ke arah timur, mendirikan klan Madya, penjaga ilmu sugesti dan bayangan pikiran. Sementara Jinawa menjadi penjaga dahana, mendirikan balai Triloka, tempat semua murid dari 5 nusa dapat belajar tentang harmoni.